kisah dalam ayat ini tentang di mana Allah di ayat ke-27-nya Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian oleh malaikat bukan protes sih, cuman ya mempertanyakan kenapa harus diciptakan manusia, yang mana manusia tersebut saling bermusuhan nantinya, sedangkan kami di sini para malaikat itu ya senantiasa mentasbihkan, memuji atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya memang malaikat pun sudah memahami bahwa manusia yang Allah hendak ciptakan itu ya diprediksilah bahwa bakal terjadi permusuhan antara mereka, menumpahkan darah dan seterusnya. Dan memang inilah yang memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun demikian ya ternyata Allah menjawab ya persangkaan ataupun dugaan tersebut ya, dengan menunjukkan bahwa manusia yang hendak diciptakan atau khalifah yang hendak diciptakan oleh Allah ini tentu memiliki kapasitas yang lebih, punya kemampuan yang lebih, punya keistimewaan yang lebih daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sebagai bukti sedikit Allah gambarkan di dalam ayat 30 itu ya, memberikan pemahaman kepada manusia atau Nabi Adam itu tentang nama-nama dari semua apa yang ada di bumi Allah ini. Dalam beberapa tafsir dijelaskan Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Adam untuk mengenal, memahami dan mengetahui apa saja yang ada di bumi ini. Sementara ya malaikat tidak mengetahui sebelumnya. Sehingga dijawab di ayat ke-30 satunya. Coba baca ayat artinya? Iya. Ya, baik. Ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya nama-nama itu kepada para malaikat, lalu berfirman, beritahukanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar. Ayat 32-nya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ke-33, Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan lebih mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, jadi jelas bahwa gambaran di sini setelah Allah memberikan pemahaman, pengetahuan tentang kemampuan Nabi Adam menguasai ya, nama-nama, dalam arti di sini nama-nama ini adalah pengetahuan tentang bumi ini, sehingga memang manusia ya, diberikan kapasitas sebagai khalifah, itu artinya memiliki kapasitas untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Jadi kalau sekarang ini kita memasuki masa di mana disebut abad teknologi yang modern, ya itu memang sudah fitrahnya bahwa pengetahuan itu semakin kita menggalinya, apalagi kalau menguasai betul dengan makna dari Al-Quran ini, memungkinkan ya, manusia bisa lebih pintar lagi ke depannya
Ya, karena kita pahami saja sekarang ini dengan teknologi IT saja orang sudah luar biasa. Ya. Sebentar lagi mungkin akan ada mobil yang bisa terbang. Mobil tidak perlu pakai bensin lagi. Semakin sana semakin luar biasa kemampuan manusia. Ya. Karena memang fitrahnya begitu. Jadi kalau kita bisa melihat seseorang itu disebut menemukan kemampuan menciptakan lampu atau bola atau segala macam itu memang sudah fitrahnya. Sudah dari zaman dimana Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwa ini loh khalifah ini memiliki kapasitas untuk mengelola dunia itu. Ya. Sehingga untuk membuktikan ketidakmampuannya malaikat itu ya disuruh mereka, kalau memang kamu yang benar tahu dengan siapa Nabi Adam atau Adam ini akan hanya sekedar menumpahkan darah saja, coba kamu jelaskan apa tuh maksud yang ada di muka bumi itu, di dunia itu, nama-nama saja. Nah, ternyata kan memang malaikat juga menjawab tidak memahami apa yang Allah tidak ajarkan. Nah, di sini juga sebenarnya mengandung makna di mana malaikat itu tidak bisa melakukan sebuah perbuatan tanpa sesuatu yang memang sudah Allah perintahkan. Jadi ini juga sebagai ilmu buat kita bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia memiliki ilmu kemudian khodamnya adalah malaikat, nah itu jelas tertolak dalam ayat ini. Karena malaikat itu tidak bisa melakukan perintah selain apa yang sudah Allah perintahkan. Tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang yang mungkin dipanggilnya paranormal dan segala macam, ini juga membuktikan bahwa tidak bisa mereka menjadikan khodam itu para malaikat. Jadi kalaupun ada khodam ataupun kemampuan lebih yang dimiliki oleh seorang paranormal itu pasti bersekutunya dengan jin. Nah ini juga menjadi ilmu buat kita bahwa memang malaikat itu tidak bisa diperintah oleh orang gitu, tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali yang Allah perintah. Nah di sini juga Allah juga untuk membuktikan apa yang menjadi keinginannya, ya dia menjelaskan bahwa ya sudah kalau gitu kan yakinlah apa yang saya kerjakan itu sesuatu yang pasti Allah lebih tahu daripada para malaikatnya atau daripada makhluknya. Nah, ini juga sebagai isyarat di mana Allah yang maha mengetahui baik yang zahir maupun yang batin, ya, yang batin, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang atau sebelumnya, Allah maha tahu. Ya, termasuk terkait dengan hadisnya nanti tentang masalah musibah, ya kan begitu. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah dalam konteks persoalan hidup manusia. Makanya Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kalau kita punya persoalan, punya masalah, punya keinginan, ya bergantung hanya kepada Allah saja. Karena Allah yang maha tahu gitu apa yang kita inginkan, baik yang saat ini maupun yang akan datang, kan begitu. Bahkan Allah tahu apa yang mungkin terjadi untuk kita besok atau lusa, Allah lebih tahu daripada kita. Makanya kenapa makhluknya itu harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya kan ketersinggungan Allah yang lebih berat itu adalah musyrik, kan begitu. Kenapa? Karena manusia ada yang disandingkan yang sejajar dengan Allah gitu. Padahal apa yang disejajar itu apakah dia itu berupa batu akik kah, atau orang pintar kah, atau pohon yang lebih rindang kah, sehingga ya itulah yang disebut dosa yang paling besar itu adalah dosa musyrik. Karena kesalahan memahami bahwa masih ada kekuatan yang lebih hebat dari atau yang setara dengan Allah, itu adalah kesalahan besar, kan gitu. Makanya Allah sangat marah bagi orang-orang yang musyrik itu. Bahkan dikatakan tidak akan diampuni dosa musyrik itu kecuali kepada orang-orang yang menghendaki Allah gitu. Makanya hati-hati ya, hati-hati ya, kita hobi dengan cincin misalnya, kemudian menganggap cincin ini punya sesuatu yang
yang memungkinkan nasib kita lebih mujur atau bagaimana, itu juga sangat berbahaya. Karena hanya Allah saja yang lebih tahu apa yang ada di sebelumnya, saat ini ataupun besok lusanya. Itu akidah yang diajarkan dalam kandungan ayat ini. Kemudian hadisnya terkait dengan dimana kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, dia akan segerakan siksanya. Nah ini kan pertanyaan buat kita, kok Allah senang kepada seseorang tapi disegerakan siksanya, ini maksudnya apa sih kan gitu ya. Jadi maksudnya kandungannya dimana nilai filosofinya, seseorang yang dikehendaki baik itu ya bisa saja, namanya manusia itu kan makhluk khata wa manusia ya. Tempat di mana orang itu ya, manusia itu adalah tempat di mana orang bisa bersalah, bisa lupa gitu. Jadi artinya kan tidak ada manusia yang bersih atau suci atau tidak lepas dari dosa. Nah, dosa di sini ya mengandung unsur di mana pembalasannya ataupun akibat dari kita berdosa itu pasti ada mudaratnya, ada balasannya, ada dihukum lah gitu. Nah, maksudnya ujian yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi adalah merupakan bagian di mana Allah memberikan koreksi terhadap amal perbuatan kita yang mungkin karena hilafnya kita, salahnya kita, atau lalainya kita berdosa kan gitu. Sehingga diberilah semacam ujian, ya penyakit mungkin, atau pas lagi jalan naik motor rodanya masuk lubang, jatuh. Nah itu semua tidak ada sesuatu yang terjadi ya kebetulan saja, tidak gitu. Tapi Allah sudah atur segala sesuatunya terkait dengan diri kita. Sehingga tatkala kita dihadapkan dengan atau menemukan sebuah persoalan dalam hidup, ya itu harus diyakini bahwa oh iya, mungkin ada sesuatu yang Allah hendak memberi saya nasihat. Oh iya, alhamdulillah saya diuji dengan sakit, dengan ya sakit gigi misalnya, yang biasanya nggak bersyukur dengan gigi tiba-tiba sakit gigi, udah susah ini luar biasa. Nah itu kan sebuah musibah yang dalam arti bisa jadi adalah sebuah koreksi terhadap apa yang menjadi persoalan kita. Kan kita nggak tahu dalam setiap hari ada dosa apa yang kita perbuat. Makanya tatkala musibah itu datang kepada kita, hendaknya segala sesuatunya udah bersyukur aja gitu. Bersyukur aja, dalam arti bersyukur di sini yaitu sebagai koreksi. Oh iya, mungkin kemarin saya ngomongin si A, inilah balasannya kan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi kafarat dosa saya. Ya, di dalam hadis yang lain nanti kita akan temukan bahwa musibah ataupun penyakit yang kita alami itu kalau kita ikhlas menerimanya itu menjadi menggugurkan dosa-dosa kita. Nah maksudnya sih begitu. Artinya disegerakan balasannya itu supaya nanti di akhirat nanti tinggal kebaikannya saja yang kita dapatkan. Bagaimana maksudnya kebaikan saja yang kita dapatkan? Kalau musibah itu kita hadapi dengan ikhlas dan ridho karena Allah, tidak mencaci maki virusnya, tidak menganggap virus ini adalah bencana yang apa namanya, yang brengsek lah, yang nggak bener lah, marah-marah pokoknya kita. Nah itu menunjukkan kita tidak bisa memahami bahwa musibah itu adalah hakikatnya itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ujian itu hakikatnya adalah menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Yang pada akhirnya kalau kesalahan itu sudah dimaafkan dengan musibah-musibah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, itu kan menjadi nol ininya, menjadi nol dosanya. Nah kalau sudah menjadi nol dosanya, makanya di akhirat nanti hanya tinggal merasakan bagaimana balasan terhadap kebaikan-kebaikan kita. Tapi sebaliknya kalau orang-orang yang tidak dikehendaki baik atau tidak dicintai oleh Allah, dalam arti orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka mereka bisa jadi seakan-akan ya sudah tidak sholat, sudah kok sehat-sehat saja gitu.
usaha maju-maju saja gitu. Rezeki gampang-gampang saja gitu. Bahkan rata-rata yang menjadi miliarder di Indonesia ya orang-orang, semua orang non muslim, hampir bisa dibilang 90% non muslim. Kok bisa begitu gitu? Kok mereka seakan-akan jauh dari penyakit, jauh dari susah, jauh dari semuanya. Nah itu semua menunjukkan bahwa betul, silahkan saja mereka menikmati kehidupan di dunia ini dengan segala kelezatannya, tapi mereka nanti tidak akan mendapatkan kebaikan di akhiratnya, sehingga akhiratnya itu merupakan sebuah persoalan besar bagi orang-orang non muslim itu. Bahkan kematian itu sendiri sesuatu yang sangat ditakuti, karena secara fitrahnya manusia, sekalipun dia itu mengatakan enjoy saja dengan kekafirannya, pasti hatinya berbicara, pasti hatinya akan menasihati dia bahwa ini salah, ini nggak benar nih, itu kita menyembah yang salah nih. Sehingga rasa ketakutan itu akan memuncak pada sakaratul mautnya itu. Sakaratul mautnya orang-orang non muslim itu lebih berat ketimbang orang muslim, karena dari situ saja sudah mulai ditunjukkan siksa-siksa yang akan dia akan rasakan di akhirat nanti. Makanya hikmah yang paling penting di dalam hadis ini adalah kemampuan kita untuk sabar dalam menghadapi atau menerima ujian atau musibah. Nah, kalau kita bisa bersabar, maka kita akan beruntung. Dalam arti beruntung di sini ya kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih jiwa kita akan lebih tenang, tidak akan istilahnya tidak diliputi dengan kegelisahan yang pada akhirnya lebih memberatkan lagi bagi kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita dihadapkan dengan musibah kemudian kita tidak bisa bersabar, malah mencaci maki musibah itu, sial nih, baru keluar sebentar udah jatuh naik motor. Nah, yang ada kan cuma sial, ya apa, ngomel-ngomel gitu. Itu justru malah akan menambah menambah berat musibah yang kita alami. Dan itu tidak akan menggugurkan dosa, itu yang lebih berat lagi. Sudah musibah kita dapatkan, dosa tidak gugur gitu, malah dosanya malah menambah gitu, karena sudah diuji. Tapi justru ya yang ada adalah mengingkari musibah itu adalah sebuah ujian dari Allah gitu. Sehingga dia marah-marah, sibuk dengan saksiannya, sibuk dengan menyalahkan dokter lah, sibuk menyalahkan rumah sakit lah. Apalagi kalau udah sekarang nih cari oksigen katanya susah gitu. Udah keliling-keliling cari oksigen nggak dapat gitu. Yang ada ya marah-marah, ya kesal, ya segala hal ya yang membuat akhirnya dia juga pada akhirnya mati juga di jalan, kan begitu. Ya ini orang-orang semacam ini yang akan sangat berat mengalami musibah. Tapi sebaliknya, kalau dia lapang dadanya ikhlas kehidupan Allah, ya udahlah. Kalau belum ada ya dia coba cari rumah sakit yang lain. Coba kita usaha pinjam oksigen dari tetangga. Coba kita minta bantuan ke sini ke situ. Kan itu kan kelapangan dada yang membuat dia itu lebih cerdas berpikir. Jadi sehingga membuat dia lebih mudah, ya bisa lebih mudah untuk menemukan solusi dari persoalan. Ya, ini sebuah nasihat yang luar biasa buat kita, bahwa kalau kita menghadapi musibah, udah kita ikhlas ridho karena Allah saja. Lapang dada aja lah, mau sakitnya kayak apapun udah ikhlas aja, ikhlas ridho aja. Makanya kan kalau kita lihat sirahnya para sahabat itu, ya mereka rata-rata kalau lagi berjihad itu tidak satu kali kena panah, bisa sampai badan ini penuh luka karena panah. Tapi tidak pernah dalam kisahnya itu mereka sampai harus ya berkeluh kesah, kemudian berhenti berjihad, enggak juga gitu. Ya, tetap saja mereka bersemangat. Pada saat besok ketemu lagi panggilan jihad, berangkat lagi. Nah itu kan menunjukkan luar biasa keikhlasan mereka untuk menghadapi musibah segala arti kehidupan, apalagi dalam medan perang semacam. Saya pikir itu sedikit tambahan. Bila kita berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak juga atas segala penjelasannya sangat mencerahkan bagi kita semua, sangat detail penjelasannya, dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran atau hikmah apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Saya tutup pembacaan Al-Quran, hadis, dan penjelasan. Terima kasih sekali lagi Pak Abu Bakar. Kita tutup bersama-sama kajian pada subuh kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum